Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumah Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis ya, dan kita akan melakukan percobaan atau eksperimen sederhana mengenai penerapan prinsip Bernoulli. Oke ya. Jadi selamat menyaksikan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam memahami materi fluida dinamis. Oke, sebelum menyaksikan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan jempol ke atas. Penerapan hukum Bernoulli ya. Jadi kita akan mengadakan satu eksperimen sederhana di mana ini menggunakan botol bekas ini ya, air minum mineral. Sangat sederhana, kalian bisa dapatkan setelah kalian minum airnya ini ya, kemudian kalian isi lagi. Ini berwarna hijau karena dikasih pewarna nih airnya ya. Nah, kemudian kita akan coba buat lubang di tepian sini ya. Di bagian sini kita buat lubang, ini sudah kita lubangin. Dan jarak antara lubang ini ke dasar ya, ke lantai ini adalah 10 cm dan sisanya ini sekitar 18 cm ya. Nah, nanti akan kita coba cek ya berapa semburan air ini ke lantai. Jadi nanti kita akan lihat berapa jauhnya gitu ya. Nah, ini sudah disediakan mistar di sini. Nanti akan kita lihat berapa jauh semburan air yang akan keluar dari botol ini ya sampai ke dasar ya, ke lantai. Oke ya, kita cek saja ya. Jadi sekali lagi ini 10 cm tadi ya, ini 10 cm, ini 18 cm ya. Kalau kita cek nanti hasilnya berapa, coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, coba kita lihat. Di sini nilainya sekitar 25, yang paling jauh 25 lebih lah ya. 25 lebih. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan dari hukum Bernoulli untuk menjelaskan ini kenapa sebesar itu ya, jarak pancarnya. Dari persamaan Bernoulli, masih ingat kan ya persamaan Bernoulli? Jadi di sini persamaan Bernoulli dari prinsip Bernoulli ya. Kalau kalian masih ingat, maka bisa kita tuliskan P1, jadi tekanan di titik 1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1. Ini akan sama dengan P2, tekanan di titik 2 ditambah dengan setengah rho massa jenis fluidanya ya, dikalikan kecepatan fluida di titik 2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, ini ya. Jadi ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, untuk kasus di mana ada sebuah bejana yang cukup besar. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah bejana misalnya ya. Nah, bejana ini cukup besar. Nah, kemudian pada bejana ini ada kebocoran misalnya ya. Jadi ini misalnya ada kakinya gitu ya. Nah, ini tanahnya misalnya ya. Nah, ini tanahnya. Nah, di sini kalau misalnya ketinggian cairan ya diukur dari tanah, misalnya cairannya sampai sini ya. Nah, ini ketinggiannya misalnya kita sebut saja misalnya adalah H1 misalnya ya. Jadi ini ketinggiannya H1. Kemudian di sisi bejana ini ya, ini ada kebocoran nih. Misalnya kebocorannya di sini. Nah, di situ ya. Nah, ini posisinya ya dihitung dari tanah misalnya, ini tingginya misalnya H2 gitu ya. Nah, karena ini bocor, maka cairan akan keluar dari sini kan ya. Nah, dari bocornya ini misalnya dengan kecepatan V2 gitu ya. Kemudian cairan ini yang sebelah atasnya ini akan turun dengan kecepatan V1 misalnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita tuliskan dan perlu diingat ya. Pertama, pada permukaan ini kita sebut saja permukaan yang 1 ya, jadi titik 1. Ini misalnya adalah tekanannya P1, kemudian di sini di lubang ini juga ada tekanan ya. Jadi di sini tekanannya misalnya adalah P2 ya. Jadi tekanan di sini ini adalah P2 misalnya. Nah, kalau kita mau terapkan ini ya, rumus Bernoulli ini, maka ada beberapa asumsi. Jadi anggapan ya. Jadi asumsi. Nah, asumsi ini kalau misalnya kita tuliskan, pertama, tekanan di titik 1 ini sama dengan tekanan titik 2. Ya, ini sama dengan tekanan udara ya. Jadi tekanan udara. Ya, jadi ini tekanannya sama kan ya. Jadi ini kan permukaan yang berhubung dengan
tekanan udara. Ini juga sama kan ya. Jadi kebocoran ini juga berhubungan dengan udara ya. Jadi P1 sama dengan P2. Nah, kemudian turunnya air ini karena ini kita anggap bejana ini cukup besar sehingga nanti V1-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi V1-nya kita anggap 0. Nah, sehingga nanti kalau kita substitusikan ke rumus Bernoulli yang sudah dituliskan, maka bagian P1 yang ini dengan P1 ini kan habis ya. Jadi yang ini P1 dengan P2 kan dianggap sama nih. Jadi habis kan ya. Nah, kemudian si V1 kita anggap 0. Jadi ini dianggap 0 sehingga nanti persamanya tinggal apa? Nah, nanti kalau kita terapkan nanti persamanya tinggal rho GH1 gitu ya. Kan bagian yang ini P1 dengan P2 habis ya. Kemudian setengah rho V1 kuadrat ini juga menjadi 0 karena V1-nya kita anggap 0. Jadi tinggal yang rho GH1 ini sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau kalian ini pindahkan ke kiri, nah nanti kalian punya begini kan ya, rho G. Ini kita keluarkan saja, langsung saja H1 dikurangi H2. Nah, ini sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita sederhanakan, ini rho-nya habis ya, massa jenis cairannya habis. Nanti kalau kita pindahkan setengah ini ya, ini 2-nya pindahkan ke kiri, kalian punya apa? 2G dikalikan dengan H1 kurangi H2. H1, yang ini ya, H1 ya, dikurangi H2. Nah, ini kan sama saja dengan ketinggian ini kan ya. Nah, dari sini sampai sini. Nah, ini sebut saja delta H misalnya ya. Jadi ini delta H gitu ya. Ini sama dengan V2 kuadrat. Nah, sehingga nanti kalian bisa menghitung berapa sih kecepatan keluar kecepatan air ya, itu keluar dari lubang ini. Nah, sehingga nanti kalian punya V2 itu sama dengan karena ini kuadrat ya. Jadi ditarik akarnya jadi akar 2G dikalikan dengan delta H. Nah, ini kecepatannya gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat berapa sih jarak pancar ini? Ini kan setelah keluar si cairan ini kan dia akan jatuh ya ke sini ya. Nah, kita mau hitung nih. Jadi dari sini sampai dia menyentuh tanah ini berapa nih? Nah, jadi nanti kalau kita hitung ini delta X misalnya ya. Nah, misalnya delta X. Berapa delta X-nya? Nah, untuk menurunkan berapa delta X, nah nanti kalian harus ingat persamaan gerak parabola. Masih ingat kan ya? Persamaan gerak parabola. Jadi nanti kalau delta X itu kita cari, ingat gerak parabola itu pada arah mendatar itu kan GLB ya. Jadi nanti tinggal V, nah V-nya ini V2 ya maksudnya. V2 dikalikan dengan T gitu ya. Jadi T ini waktu jatuh dari lubang ini sampai ke tanah ya. Berapa sih waktunya? Kalau kalian ingat nanti ini jatuhnya ini menggunakan komponen yang vertikal kan ya. Jadi kalau misalnya H2 itu kita anggap delta Y, masih ingat rumusnya ya? Delta Y itu kan sama dengan V0Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Masih ingat yang ini? Masih lah ya. Nah, delta Y-nya ini adalah min ini ya, min H2. Kenapa minus? Karena perpindahannya kan ke bawah ya. Min H2 sama dengan, nah kecepatan awal pada arah sumbu Y-nya kan 0 ya. Ini 0, ini min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ini minus kan jadi positif ya. T-nya nanti kalian punya berapa? Jadi T nanti sama dengan ini 2-nya pindah ke kiri ya. Jadi nanti 2H2 gitu ya dibagi dengan G ditarik akarnya. Nah, ini T-nya. Nah, nanti kalau ini kita substitusikan ke sini, masukkan ke sini ya. Nanti kalian akan punya delta X itu berapa sih? Nah, delta X nanti akan sama dengan V2. V2-nya yang ini ya. Jadi nanti tinggal akar berapa? 2G delta H dikalikan dengan T. Nah, T-nya kan yang ini. Nah, ini adalah akar berapa itu? Akar 2H2 dibagi dengan G. Nah, kalau akar kali akar itu kan bisa disatukan ya akarnya ya. Jadi delta X nanti sama dengan berapa nih? Akar apa nih? 2G dikalikan dengan delta H. Nah, ini dikalikan dengan 2H2 dibagi dengan G. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ya. Jadi G-nya bisa kalian coret nih. G-nya habis. Nah, nanti bentuk akhirnya nanti delta X. Ingat di sini ada 2, ini ada 2 ya. Bisa keluar dari akar jadi 2. Yang di dalam akar tinggal delta H dikalikan dengan H. Nah, ini adalah bentuk persamaan untuk mencari berapa jauhnya pancaran air dari lubang ini sampai ke tanah. Oke ya. Nah, terkait dengan percobaan yang kita lakukan, nah kita tinggal menggunakan rumus ini. Nah, jadi tolong diingat kalau percobaan yang kita lakukan ya karena di sini kan bentuknya tidak ideal tapi nggak apa-apa ya. Nanti coba kita prediksi. Jadi kalau dari percobaan yang sudah kita lakukan kan pakai botol aqua ya. Jadi ini ada botol gitu ya. Kemudian di sini permukaannya. Nah, kemudian di sini ada lubangnya. Nah, dari percobaan itu tinggi ini. Nah, ini kan sebenarnya H1 ya. Ini H1, ini tingginya adalah 10 cm ya dari percobaan.
Kemudian yang ini itu tingginya adalah 18 ya. Ini kan delta H. Nah, ini sama dengan 18 sentimeter gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kalian terapkan ke rumus yang terakhir ini, nanti kita bisa mencari berapa sih jarak pancaran air itu jatuh ke tanah gitu ya. Nah, sampai di tanah ini kan berarti sama dengan delta X kan ya. Nah, delta X nih. Nah, jadi delta X-nya berapa nih? Delta X itu sama dengan akar apa tadi? 2 dikalikan akar ya. Nah, jadi 2 dikalikan dengan akar delta H. Delta H-nya 18 ya, 18 cm dikalikan dengan 10 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau kita hitung ya 2 dikalikan dengan akar 180 nih. Nah, kalau dihitung ini kurang lebih lah ya. Kalian coba hitung nanti ini kurang lebih sekitar ya, sekitar 26 cm. Sekitar sih ya. Ini lebih sebenarnya. Tapi ini sekitar 26 cm. Nah, percobaan yang kita lakukan hasilnya ya 25 atau 26 lah ya. Nah, percobaan yang kita lakukan sekitar itu. Jadi tidak terlalu jauh dari harga yang ideal. Nah, di sini kenapa tidak sama ya? Kalau ada sedikit penyimpangan ya karena memang ini kan kondisinya ideal ya. Ideal itu artinya kita anggap V1-nya kan sama dengan 0. Sementara kalau pada percobaan menggunakan botol minuman mineral yang sudah kita lakukan, ini kan nggak 0 kan ya. Jadi kelihatan air ini akan turun gitu ya dan kecepatannya jelas tidak 0. Sehingga hasilnya ya tentu saja akan sedikit berbeda ya, tapi kan tidak jauh ya. Oke ya, jadi itu landasan teori untuk percobaan sederhana kita.